Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita yang pertama adalah sejarah infografis. Deskripsi dari mata pelatihan ini adalah para peserta mengenal sejarah singkat infografis dengan tujuannya adalah supaya mengetahui kapan mulai infografis ditemukan. Dengan indikator keberhasilannya adalah para peserta mengetahui timeline tahun-tahun penting infografis ditemukan. Baik, perjalanan kita dimulai pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kita pikirkan tentang gambar-gambar di dinding gua atau hieroglif di Mesir kuno. Mungkin Bapak Ibu kita bisa melihat gambar-gambar mewakili huruf, kata-kata, atau kalimat lengkap. Ini pertama kali infografis kita temukan di tahun 1500 sebelum Masehi. Dilanjut perjalanan kita pada tahun 1600 Masehi. Ini adalah waktunya untuk kartografer, di mana pembuat peta menempatkan dunia ke dalam detail dan tata letak visual. Terdapat ikon dan objek yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi. Kartografer tahun 1600. Baik, selanjutnya adalah di tahun 1700. Ditemukan sebuah grafik harga gandum dan upah tenaga kerja. Ini merupakan contoh pertama dari infografis yang kita kenal sekarang, di mana saat data dibuat secara visual. Lalu, siapakah penciptanya? Penciptanya adalah William Playfair ini. Pada saat itu, mungkin beliau dianggap sebagai bapak infografis modern. Dia menemukan grafik garis, diagram lingkaran, dan grafik batang. Selanjutnya adalah di tahun 1802. Kita melihat visual Gunung Chimborazo di Ekuador yang berbagi banyak jenis informasi pada topik tertentu. Ini adalah satu contoh pertama infografis yang unik. Pada abad ke-19, diagram lingkaran, grafik, dan bahkan visual 3 dimensi populer di surat kabar, di kampanye politik untuk mewakili banyak informasi. Tahun 1802 Masehi. Lanjut kita pada pertengahan abad ke-20, pada tahun 1970, lebih banyak data visual dan infografis dibuat. Tetapi untuk pertama kalinya dilakukan penggunaannya untuk perangkat lunak dan program komputer. Pada akhir tahun 1970, semakin banyak profesor, lembaga pemerintah melakukan jajak pendapat dan pengumpulan data dan menjadikan data tersebut menjadi sebuah infografis yang dipublikasikan di surat kabar, selebaran publik, dan poster. Tahun 1970. Kita beranjak Bapak dan Ibu serta peserta sekalian di tahun 1972. Set piktogram dibuat untuk poster olahraga Olimpiade. Gambar-gambar ini kemudian menjadi dasar bagi tanda-tanda umum yang kita lihat setiap hari untuk di kamar mandi, telepon, di stasiun gitu ya. Dan ini adalah contoh modern pertama ikon yang berpengaruh dalam pembuatan infografis saat ini. Piktogram Olimpiade pada tahun 1972. Pada tahun 1972 banyak sekali infografis yang dibuat seperti ini contoh-contohnya. Luar biasa. Pada tahun 1971 sudah dibuat. Ini seperti ini. Tahun 70 ya, 70, 71, 72 infografis demikian baik dipergunakan oleh masyarakat pada saat itu. Baik, kita lanjut ke tahun 1982. Edward Tufte menerbitkan tampilan visual informasi kuantitatif ketika beliau mengajar di Universitas Princeton. Dia dianggap sebagai bapak visualisasi data karena
Beliau banyak bicara tentang perlunya visual mewakili data dan pentingnya pengumpulan data dari informasi. Beliau menyebutkan dengan chart jam, yaitu istilah TUF untuk ikon, tata letak atau teks yang mengacaukan gambar dan mengalihkan perhatian dari informasi. Tahun 1982. Meningkat kita pada awal tahun 2000-an, semakin banyak perusahaan internet mulai menawarkan grafik yang unik tentunya, dan lebih banyak pemasar mulai memahami nilai visual pada situs web dan media sosial. Tahun 2000. Dan pada tahun 2012 ya sampai dan 2013, penggunaan infografis mengalami peningkatan 800%. Wah, luar biasa. 800%. Ini berdasarkan data yang dilansir oleh Google, di mana pada tahun 2014 sampai saat ini infografis digunakan di ruang kelas, bisnis, online. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendidik dan menghibur. Itu dia Bapak dan Ibu, sejarah singkat infografis. Dimulai pada tahun 1500 sebelum Masehi sudah ditemukan tanda-tanda di dalam gua sampai dengan tahun-tahun yang berjalan, dan akhirnya saat ini kita bisa menikmati sebuah tampilan visual infografis. Terima kasih.